Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyebabkan kerugian negara 2,1 triliun rupiah. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Rabu siang. Cok, pernah nggak kamu kepikiran? Hah? Apa? Dalam sidang yang beragendakan tuntutan, JPU menuntut Nadiem 18 Indonesia ini kan tahun mayoritas penjara muslim, dengan denda 1 tapi tiap minggu ada aja beritain korupsi. Dalam kasus ini Nadiem didakwa melakukan korupsi Nah, pengadaan ya juga ya. Chromebook Harusnya sebanyak kalau makin banyak yang paham agama, makin berkurang korupsinya. Nah, itu dia kenapa bisa kebalik ya? 2,1 triliun rupiah. Kalau dipikir-pikir, korupsi itu bukan cuma soal uang. Tapi soal amanah juga sih. Nah, betul. Karena orang-orang yang korupsi itu lagi ngambil hak orang lain. Yang seharusnya buat sekolah, rumah sakit, jalan, dan bantuan masyarakat. Nah, dan juga dampaknya itu bukan cuma angka yang ada di laporan. Tapi dirasakan langsung oleh rakyat. Dan ini bukan sekedar opini. Mari kita lihat faktanya. Salah satu kasus yang besar yang mencuat pada tahun 2026 adalah kasus Nadiem Makarim, yaitu pengadaan laptop Chromebook untuk anak-anak sekolah. Anggaran yang digunakan capai triliunan rupiah. Kerugian negara bisa dibilang cukup sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk membantu jutaan pelajar malah diduga disalahgunakan. Dan sayangnya, kasus ini bukan yang pertama. Dalam Islam, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Allah berfirman dalam surat ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Al-Baqarah ayat 188 agar kita tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat barang siapa yang memberi dan menerima suap. Artinya Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang merusak dan merugikan banyak orang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Kita harus mulai dari hal kecil. Yang pertama, kita harus jujur saat ujian. Tidak melakukan plagiarisme laporan minta Op dulu op. Iya op. Sabar dulu makanya. Lagi bentar selesai. Nanti saya kasih. Ya, bentar. Lagi sebentar selesai nih. Kita aja. Nanti saya kasih. Saya selesaiin ini dulu. Iya, tahu. Ini belum ini. Lagi bentar. Nanti saya kasih. Nanti saya kasih. dan tidak mengambil jalan pintas yang melanggar aturan. Karena integritas itu dibangun dari hal yang sederhana. Dan ketika melihat ketidakadilan, kita harus berani bersuara. Korupsi bukan hanya masalah hukum. Korupsi adalah masalah amanah dan moral. Dan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Karena masa depan yang bersih bukan akhir dari generasi yang kiam. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
anggaran yang digunakan, anggaran yang digunakan mencapai triliunan rupiah dengan membawa dengan kerugian negara yang juga sangat besar. Oke. Cium-ciuman juga. Cium-ciuman. Coba tes kamu coba lihat. Coba lihat meh, rebut-rebut kita kayak laptop atau kamu juga gimana? Kita lihat meh. Terus aku gimana? Kayak Semuanya diam. Oh belum apa lah? ntar dulu. Acting dah, ntar dulu. Sini, bentar lagi pasti dah. Semuanya diam. Gitu kita bilang kan? Semuanya diam. Gimana sih? Semuanya diam. Semuanya diam. Cium-ciuman juga. Semuanya diam. Cium-ciuman juga. Semuanya diam. Semuanya diam.